Perkenalkan, saya Ngurah Bagus Agung Sedang Bisnis Paradista Negara dengan 3 digit dan terakhir 236 akan membuka presentasi kelompok SGD A7 yang berjudul Presbikusis. Berikut ini merupakan nama-nama anggota dan unitnya pada kelompok SGD A7. Baik, presentasi akan saya buka dengan latar belakang dari student project kami. Presbikusis atau Age-Related Hearing Loss itu merupakan gangguan pendengaran sensori neural akibat penuaan organ pendengaran yang sangat terkait dengan faktor usia. Dan banyak masalah yang dapat timbul pada pasien presbikusis karena adanya gangguan pada pendengaran sehingga akan membatasi penerimaan dan juga memahami informasi di sekitar dari pasien ataupun penderita. Sehingga akan membatasi lingkungan sosial baik dari keluarga, dari teman sejawat ataupun dengan pasangan pasien. Sehingga akan muncul masalah-masalah lanjut seperti masalah psikologi, yaitu ada depresi dan pasien lebih suka menyendiri. Selain itu juga dapat timbul masalah kepekaan terhadap lingkungan sekitar sehingga akan membahayakan dari kehidupan pasien. Adapun rumusan masalah pada student project kami bisa dilihat pada slide. Adapun juga tujuan dari penulisan student project kami yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah pada slide sebelumnya. Adapun manfaat pada dalam student project kami bagi penulis, masyarakat, dan pembaca yaitu memberikan informasi mengenai presbikusis. Mungkin sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Gombatara Putri dengan 3 digit dan terakhir 205. Di sini saya akan melanjutkan mengenai definisi presbikusis. Presbikusis sendiri kita tahu adalah salah satu penyakit yang mengganggu pada pendengaran, di mana dia terkait dengan penurunan fungsi pendengaran yang berkaitan dengan usia. Di sini manifestasi klinis yang paling sering kita tahu yaitu penderita presbikusis akan mengalami kesulitan dalam memahami suara dari lawan bicaranya atau kesulitan dalam berkomunikasi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Amar Zohar dengan 3 digit akhir 125. Izin untuk melanjutkan presentasi, yaitu epidemiologi. Di mana presbikusis ini merupakan penyebab tersering kasus gangguan pendengaran dan diperkirakan memberi dampak sekitar 2/3 dari orang Amerika yang berusia 70 tahun atau lebih. Berdasarkan data NHANES, prevalensi gangguan pendengaran meningkat sekitar 2 kali lipat setiap tahunnya dari usia 12 hingga 79 tahun, di mana WHO memprediksi pada tahun 2025 nantinya, lansia usia 60 tahun ke atas akan lebih dari 500 juta yang mengalami presbikusis ini. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Arianti Arifin dengan 3 digit yang terakhir 191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi presbikusis, di mana presbikusis ini dapat terjadi akibat perubahan degenerasi pada telinga dalam yang mengakibatkan penurunan sel ganglia nukleus cochlea ventral, geniculatum medial, dan olivari superior kompleks yang mengakibatkan penurunan fungsi dari sel. Selain itu, dapat terjadinya akumulasi produk metabolisme serta penurunan aktivitas enzim yang berperan dalam penurunan fungsi sel. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Ditya Jamahendra dengan 3 digit yang terakhir 617. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari presbikusis. Nah, terdapat berbagai faktor yang berkontribusi dalam penyebab dari presbikusis, diantaranya adalah faktor intrinsik yang berkaitan dengan genetika, kemudian ekstrinsik yang berkaitan dengan kebisingan, merokok, obat-obatan, maupun penyakit bawaan yang ia derita. Nah, faktor usia ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya daripada presbikusis, itu adanya perubahan sel-sel rambut, kemudian stria vaskularis, dan juga perubahan pada bagian efferent spiral ganglion neuronnya. Nah, dilaporkan juga adanya ketidakseimbangan dari IGF-1, yaitu kerusakan sensori neuron yang akan memicu dari gangguan pendengaran. Nah, radikal bebas juga berkontribusi, contohnya seperti ROS, reaktif oksigen spesies, dan juga RNS, reaktif nitrogen spesies, yang bereaksi terhadap DNA, protein sitosol, reseptor di permukaan sel yang akan menghancurkan lipid membran yang akan mengakibatkan peradangan. Nah, perubahan struktural dari struktural dan juga kimiawi dari koklea hingga otak itu juga akan mengakibatkan presbikusis. Di antaranya adalah kuatnya
tekanan gelombang suara akan mengakibatkan kerusakan saluran pendengaran. Eksternal, membran timpani, dan juga tulang akan mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Kenalkan, saya Catherine Stefania dengan 3 digit terakhir 134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis presbikusis. Jadi untuk manifestasi klinisnya yaitu berupa penurunan pendengaran, kesulitan menentukan lokasi serta arah suara ketika berkomunikasi. Kemudian pasien biasa merasakan kebingungan terhadap kata-kata yang terdengar mirip. Kemudian pasien merasakan kesulitan mendengarkan suara saat berada di dalam lingkungan yang bising. Kemudian sering terlewat mendengar kata-kata ketika berkomunikasi. Selain itu, pasien juga merasa nyaman apabila mendengarkan suara TV, radio, serta ponsel dengan volume yang tinggi. Lansia akan mencoba menggunakan bahasa tubuh apabila tidak bisa mendengarkan kata-kata saat berkomunikasi. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator dari lansia yang mengalami presbikusis. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Kadek Mira Jumarlina dengan 3 digit NIM terakhir 054 akan melanjutkan mengenai diagnosis dari presbikusis, di mana dapat ditegakkan melalui anamnesis dengan menanyakan beberapa keluhan atau gejala yang mengarah ke presbikusis, baik itu kepada pasien sendiri ataupun kepada orang terdekat pasien. Yang kedua, mengumpulkan riwayat pasien, apakah pasien memiliki keluhan yang sama sebelumnya. Yang ketiga, menanyakan faktor risiko seperti paparan kebisingan, penggunaan obat ototoksik, hipertensi, ataupun merokok. Kemudian menanyakan riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran terkait usia. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan fisik dengan langkah pertama tentunya menentukan apakah pola gangguannya itu mengarah ke gangguan pendengaran sensori neural atau konduktif, di mana dapat dilakukan tes Weber dan Rine dengan menggunakan garpu tala. Kemudian dapat dilakukan screening yang dilakukan pemeriksaan fisik tahunan atau pada kunjungan pertama untuk pasien baru di atas 60 tahun. Kemudian yang kedua dapat melakukan screening dengan menggunakan short form berupa HHI-IES yang biasa digunakan. Kemudian dapat dilakukan penilaian metabolik ataupun pengujian laboratorium. Tapi pada diagnosis ini mungkin tidak diperlukan. Namun untuk screening ini dapat dilakukan. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan ke rekan selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivan Negeri Sarasukoni Penango dengan NIM 2025113. Jadi untuk manajemen dari presbikusis. Jadi tujuan dari manajemen presbikusis sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien, bukan untuk menyembuhkan pasien. Di sini yang pertama ada alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini telah terbukti memiliki efek positif yang signifikan pada komunikasi dan juga kualitas hidup pasien. Namun alat bantu dengar ini memiliki keterbatasan di mana dia tidak bisa memperbaiki pendengaran normal, tetapi hanya untuk memperkuat suara. Dan juga untuk alat bantu dengar ini sendiri, dia masih dalam tergolong mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua ada implan koklea. Ini dilakukan jika alat bantu dengar tidak bisa membantu pasien. Namun tidak semua pasien bisa melakukan implan koklea. Hanya beberapa pasien yang telah memiliki atau memenuhi syarat untuk melakukan implan koklea. Yang terakhir ada menggunakan penutup telinga jika sering terpapar suara keras dan tetap menjaga gaya hidup sehat dan aktif untuk mencegah faktor ekstrinsik dari gangguan pendengaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Siti Raziza dengan NIM 19025 akan menjelaskan tentang diagnosis banding daripada presbikusis. Jadi presbikusis merupakan suatu diagnosis eksklusi di mana dapat dibedakan dengan gangguan hilangnya pendengaran sensori neural lainnya. Kita perlu melakukan tes pendengaran seperti tes audiometri dan juga tes Weber and Rine yang menggunakan garpu tala. Dan berikut saya mencantumkan beberapa diagnosis banding untuk presbikusis itu sendiri. Yang pertama ada tuli akibat kebisingan atau noise exposure, kemudian ada infeksi, ada penyakit menyiri, ada trauma, kemudian juga ada hilangnya pendengaran akibat bawaan genetik, ada otosklerosis dan juga paparan agen ototoksik. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Giri Puspadevianti dengan 3 digit NIM 30. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai prognosis presbikusis. Perubahan pendengaran yang berkaitan dengan usia termasuk konsekuensi alami akibat dari bertambahnya usia. Presbikusis biasanya tidak akan menyebabkan ketulian, tetapi presbikusis yang diabaikan atau tidak diobati dapat mengalami konsekuensi serius pada mental, kognitif, dan juga kesehatan fisik. Prognosis presbikusis ini dianggap kurang baik sehingga penderita presbikusis bisa mengalami penurunan pendengaran secara progresif.
pasien presbikusis dapat mengalami penurunan pendengaran dengan rata-rata 0,7 hingga 1,2 desibel setiap tahun yang tergantung pada faktor usia pasien. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Wiweka Winahya Purantara dengan 3 digit terakhir 026. Di sini saya akan mempresentasikan subbab 2.10 mengenai komplikasi dari presbikusis. Para lansia harus menghadapi masalah kesehatan pendengaran saat mereka menderita presbikusis, dikarenakan masalah kesehatan ini akan menyebabkan komplikasi dalam bentuk hambatan serta keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, gangguan mobilitas, serta meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan medis. Adanya keterbatasan fisik menyebabkan lansia cenderung menarik diri dalam lingkungan sosial sehingga mereka memiliki hambatan dalam berkomunikasi yang baik kepada teman maupun anggota keluarga terdekat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Firhan dengan 3 digit terakhir 231. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, presbikusis sangat terkait faktor usia dan menjadi penyakit gangguan pendengaran paling banyak yang dialami oleh usia lanjut. Terjadi pada lansia usia lebih dari 75 tahun sampai usia di atas 90 tahun. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan presbikusis, akan tetapi gejala presbikusis dapat diringankan dengan penggunaan alat bantu dengar yang memperkuat suara. Komplikasi presbikusis juga akan mengalami gangguan mental seperti isolasi sosial, merasa kesepian, dan mengurangi kontak sosial dengan dunia luar yang disebabkan oleh age-related hearing loss atau gangguan pendengaran yang berkaitan dengan faktor usia. Sarannya diperlukan banyak kajian dan literatur lebih lanjut sehingga nantinya mendapatkan hasil tulisan yang lebih ilmiah dan dapat menambah wawasan. Baik, bisa di next. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari SGDA 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.